Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Pada malam hari ini di Jamiah Tahlil, kita semua ini memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Kita semua ini bisa menghadiri walaupun dalam keadaan hujan. Walaupun dalam keadaan hujan, kita semua ini bisa menghadiri dalam rangka Jamiah Tahlil. Puji syukur alhamdulillah, keimanan kita, keyakinan kita, pendirian kita kuat, karena di dalam cobaan-cobaan cuaca kita masih bisa menghadiri di dalam acara-acara Jamiah Tahlil. Pada malam Senin tadi, ceramahnya menceritakan tentang judulnya itu Tholib. Itu di dalam kitab Pancerurip Sejati Nurip dan kitab Nurjati. Pada malam Senin itu belum semuanya disampaikan karena waktunya udah terlalu panjang. Jadi saya putuskan sebentar, entah dilanjutkan pada malam Rabu ini. Pada malam Rabu ini melanjutkan tentang di dalam kitab Pancerurip Sejati Nurip dan kitab Nurjati, di dalam judul silsilah. Silsilah ini maknanya indiri umat manusianya, jalan indiri umat manusianya jalan Gusti Allah gawe dalan. Indiri umat manusianya Gusti Allah gawe dalan, hak itu nyata. Indiri umat manusianya udah dinyatakan di dalam Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah telah membuat terhadap indiri umat manusianya asal usulnya. Karena di dalam contohnya atau judulnya ceramah ini adalah silsilah. Silsilah indiri umat manusianya. Indiri umat manusianya asal usulnya itu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Bahan Nabi Adam dan Siti Hawa itu, kalau Nabi Adam itu ada 4 inti, kalau Siti Hawa itu ada 1 intinya, lalu digabung dengan nafsu dan keinginan Nabi Adam alaihissalam. Kita menceritakan tentang asal usul umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu terciptanya di dalam surgawi.
Alam surgawi itu udah diciptakan semua, tinggal isinya. Gusti Allah mencari bahan untuk menciptakan makhluk, namanya makhluk-makhluk yang ada di dalam surgawi itu. Sang pencipta itu memegang yang pertama kalinya, yaitu sebuah nur, untuk menciptakan makhluk yang paling sampurna ning urip bagus lan murusu, yaitu seorang umat manusia. Nur itu diciptakan oleh sang pencipta itu tidak menjadi apa-apa, tidak bergerak, tidak berbentuk apapun, masih utuh bentuknya nur, tidak bisa dibuat apa-apa. Lalu sang pencipta itu memegang cahaya. Lalu cahaya itu ingin menciptakan makhluk namanya manusia, tapi tidak jadi lagi. Lalu cahaya itu berubah menjadi seorang makhluk namanya malaikat. Jadi malaikat itu yang pertama kali penghuni surga, yang pertama kali terciptanya di dalam surga itu, yaitu malaikat Jalatullah. Namanya malaikat itu Jalatullah. Lalu dilanjutkan dengan sang pencipta itu memegang bara api, inti api, ingin menciptakan makhluk namanya manusia, tidak jadi lagi. Jadinya seorang sebangsa jin. Api-api itu terciptanya sebangsa jin. Dengan singkat cerita, sang pencipta itu mencari bahan lagi, lalu memegang dengan inti tanah. Inti tanah itu diciptakan oleh sang pencipta, ingin menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalam surgawi. Inti tanah pun tidak bisa berubah, tetap jadi tanah, inti tanah itu. Lalu sang pencipta itu menggabungkan inti tanah dengan inti api. Itu ada gerakan-gerakan. Lalu digabungkan dengan inti cahaya. Lalu ada gerakan-gerakan, lalu bisa digerakkan. Lalu digabungkan dengan inti nur, baru lunaklah keempat bahan itu. Lalu terbentuklah umat manusia, namanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu terciptanya dari 4 inti. Inti tanah, inti api, inti cahaya, dan inti nur. Itu terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam terciptanya di dalam surgawi. Dengan singkat cerita, Nabi Adam itu sendirian di dalam surgawi itu. Lalu Nabi Adam permohonan terhadap sang pencipta itu. Dengan singkat cerita, permohonan Nabi Adam itu didengar oleh sang pencipta. Lalu sang pencipta itu bersuara, "Hai Adam, doamu aku kabulkan, permohonanmu aku kabulkan. Menginginkan teman, menginginkan pendamping." Lalu sang pencipta itu menyebut, "Hai Adam, teman pendampingmu itu entar bahannya dari inti tanah dan nafsu dan keinginanmu." Lalu terciptalah makhluk namanya Siti Hawa. Dengan singkat cerita, keduanya itu mendapatkan pendamping. Nabi Adam itu senang mendapatkan teman, mendapatkan pendamping di dalam surgawi. Yang dikasih nama oleh sang pencipta makhluk
makhluk namanya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Seluruh makhluk yang dinamakan oleh Sang Pencipta itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, khususnya umat manusia. Sang Pencipta mengasih nama terhadap Adam. A itu atasan, Dam itu dampak. Gusti Allah menciptakan Adam itu pasti ada atasannya, pasti ada dampaknya. Lalu mengasih nama terhadap pendampingnya, yaitu Siti. Siti itu nafsu, Hawa itu nafsu. Jadi tempatnya nafsu itu adanya di diri wanita-wanita. Tempatnya Adam, A itu atasan, Dam itu dampak. Tempatnya dampak itu adalah seorang lelaki. Dan tempatnya atasan itu adalah seorang lelaki. Jadi Gusti Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu pasti ada atasannya, pasti ada dampaknya, pasti ada nafsunya. Dengan singkat cerita, Sang Pencipta itu menceritakan tentang perjalanan makhluk namanya manusianya itu. Hai Adam, kamu terciptanya dari 4 inti. Dan Siti Hawa itu 1 inti dan nafsu keinginanmu. Lalu aku ciptakan. Jadi saya berpesan terhadapmu, janganlah nafsu, janganlah menjalankan nafsu. Jadi dipesan oleh Sang Pencipta itu adalah nafsu. Tapi kebanyakan orang seperti para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau para sahabat, atau nabi juga. Kebanyakannya yaitu jangan mendekati pohon huldi, jangan memakan buah huldi. Kebanyakan orang menceritakannya tentang itu. Aslinya Sang Pencipta itu menceritakan tentang terhadap Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Berpesannya jangan mendekati nafsu. Karena mendekati nafsu itu entar ada dampaknya, entar ada atasannya. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa dengan singkat cerita, iya Gusti. Dengan singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa itu menjalankan perjalanan hidup di dalam surgawi. Nabi Adam dan Siti Hawa itu selama hidupnya di dalam surgawi itu belum makan dan belum minum. Karena di dalam kitab Pancarurip Sejati Nurip tidak menceritakan tentang makanan surga atau minuman surga. Jadi selama hidup di dalam surga itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu belum minum, belum makan. Bila Sang Pencipta itu menciptakan makhluk yang ada di dalam surgawi itu, belum ada yang makan satupun, belum ada yang minum satupun. Tapi kebanyakan para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau para aulia, atau para sahabat, atau nabi menceritakan tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu berceritanya bertolak belakang. Jangan mendekati pohon huldi, jangan memakan buah huldi. Itu salah kaprah. Karena di dalam surgawi itu
belum menceritakan tentang makanan dan minuman. Menceritakannya hanya menciptakan makhluk yang ada di dalam surgawi. Maknanya buah-buah itu buah perbuatan, khul itu ucapan, di itu bukti. Jadi Gusti Allah itu membuktikan terhadap ucapan-ucapannya, lalu dibuktikan perbuatan-perbuatan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu yang terlena oleh kecantikan Siti Hawa, mau melakukan nafsu di dalam surgawi itu. Lalu murkahlah sang pencipta itu, lalu menghentaklah, hai Adam, janganlah melakukan nafsu di dalam surgawi. Lalu Nabi Adam alaihi salam itu terhentak, lalu tenggorokannya itu timbullah memanik. Lalu Siti Hawa terhentak ke dada, lalu timbullah buah dada. Itu aslinya hetakan-hetakan itu untuk menyempurnakan makhluk namanya manusia. Karena manusia bila tidak ada tenggorokan, bila tidak ada memanik, entar memakannya gimana? Karena memanik ini buat mau makan itu supaya masuk. Karena memanik tenggorokan itu semuanya untuk keluar masuk makanan. Lalu buah dada itu supaya buat turunan-turunan entar besok bila Nabi Adam alaihi salam turunan-turunannya. Dinilai makhluk namanya umat manusia sempurna. Lalu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa itu disuruh keluar di dalam surgawi itu. Dengan singkat cerita, Nabi Adam alaihi salam turun sendiri, Siti Hawa turun sendiri, diturunkan oleh Sang Pencipta. Karena telah melanggar larangan-larangan dari Sang Pencipta itu. Tapi sebelum turun ke alam dunia ini, Sang Pencipta itu memerintahkan terhadap Nabi Adam alaihi salam dengan singkat cerita. Hei Adam, aku ciptakan alam dunia itu untukmu dan istrimu atau pendampingmu di dalam dunia ini. Jadi Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan di dalam dunia ini. Nabi Adam dan Siti Hawa itu dipasrahi alam dunia ini untuk menetap, untuk menjalankan hukuman-hukuman dari Gusti. Itu Nabi Adam alaihi salam itu menetap di dalam dunia karena melakukan kesalahan-kesalahan itu pun belum dilakukan. Mau dilakukan nafsu-nafsu itu di dalam surgawi. Di dalam surgawi itu makhluk-makhluk yang ada di dalam surgawi itu makhluk-makhluk yang paling suci. Jadi dilarang melakukan nafsu-nafsu birahi itu. Jadi Sang Pencipta itu marah besar. Lalu dikeluarkanlah Nabi Adam alaihi salam itu. Lalu disempurnakanlah bentuk-bentuk umat manusianya itu. Karena waktu diciptakan Siti Hawa dan Nabi Adam itu di dalam surgawi, sebelum melakukan kesalahan-kesalahan itu, belum ada memanik di tenggorokan itu, belum ada buah dada di dada itu.
Lalu setelah melakukan, lalu timbullah buah dada, timbullah memanik. Kalau memanik di lelaki itu menonjol, kalau memanik perempuan itu tidak menonjol. Tapi kalau buah dada umat manusia namanya wanita itu menonjol. Kalau lelaki buah dadanya itu tidak menonjol. Jadi kebalikannya. Nafsu-nafsu lelaki itu adanya di tenggorokan. Nafsu-nafsu wanita itu adanya di dada. Jadi Sang Pencipta menciptakan itu real dan nyata. Bila lelaki nafsu itu nafsunya di tenggok kalau bahasa Cirebonnya. Kalau bahasa nasionalnya itu nafsunya di tenggorokan kalau lelaki. Tapi kalau wanita nafsunya di dada. Seluruh umat manusia namanya manusia, wanita itu nafsunya di dada. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena yang buat nafsu itu adalah buah dada untuk lelaki-lelaki. Karena umat manusia tergodanya oleh nafsu. Karena wanita itu terciptanya dari nafsu dan keinginan dan nafsu. Karena Nabi Adam alaihi salam menginginkan teman, menginginkan pendamping di dalam surgawi itu. Lalu Sang Pencipta itu menyuarai bahwa bahannya itu dari inti tanah. Inti tanah itu nafsu, digabungkan dengan keinginan Nabi Adam alaihissalam dan nafsunya. Itu berarti di diri umat manusia namanya wanita itu isinya adalah nafsu, nafsu, nafsu. Itu real dan nyata, kenyataannya. Kalau wanita itu tempatnya nafsu, benar atau tidak para jamaah? Karena tiang negara wanita, tiang agama juga wanita. Bila wanitanya rusak, pasti agamanya rusak. Bila wanitanya rusak, negara pun rusak. Bila alam dunianya ini wanitanya rusak semua, entar alam dunia juga rusak semua. Karena umat manusia itu yang bisa berdiri tegak itu adalah wanita. Karena bila tidak ada wanita di dalam dunia ini, entar alam dunia ini tidak berdiri tegak. Saya cerita itu karena wanita ini karena bisa menghasilkan turunan. Karena wanita ini bisa mendirikan tegaknya seorang lelaki. Itu di dalam dunia. Kalau di dalam surgawi tidak bisa. Jadi saya bilang tegaknya alam dunia ini karena wanita. Tegaknya lelaki ini karena wanita. Bila tidak ada wanita, lelaki ini tidak bisa tegak. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benarlah. Karena ceramah saya ini di dalam kitab Nurjati ini real dan nyata. Ceramah saya di dalam kitab Pancarung Urip Sejati Urip ini real dan nyata. Dengan singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa turun ini berpisah di dalam dunia ini. Bila Nabi Adam contohnya turunnya sebelah barat, lalu Siti Hawa sebelah timur. Contohnya, dengan singkat cerita, bertemulah Nabi Adam dan Siti Hawa itu di tengah-tengah bumi. Di tengah-tengah bumi itu aslinya tidak ada yang tahu di mana letaknya. Tapi zaman-zaman sekarang ada yang tahu. Letaknya itu di Kalustiwa.
itu aslinya belum, kebenarannya itu belum diabsahkan, belum dipastikan. Karena tengah-tengah alam dunia ini hanya Allah yang tahu, bukan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Itu asal usul umat manusia. Itu asal usul alam dunia ini yang dipasrahkan terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Dengan singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa ini bertemu di tengah-tengah alam dunia ini, di tengah-tengah bumi ini. Karena umat manusia di dalam dunia ini siang malam itu mencarinya itu yang di tengah-tengah. Itu real dan nyata. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemunya di tengah-tengah bumi. Dengan singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa berjalan. Lalu permohonannya terhadap Sang Pencipta, menginginkan turunan-turunannya, menginginkan turunan-turunan terhadap Sang Pencipta. Lalu Sang Pencipta itu mendengar permohonan Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Lalu Sang Pencipta itu berucap terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa, "Hai Adam, aku kabulkan permohonanmu. Aku kabulkan keinginanmu, ingin mencari anak atau mencari turunan-turunan di dalam hidupmu untuk turunan-turunan kelanjutannya. Aku kabulkan permohonanmu menginginkan putra atau putri." Jadi umat manusianya itu namanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu doanya dikabulkan. Lalu dengan singkat cerita, Sang Pencipta itu mengucap, "Hai Adam, bahan turunanmu itu adalah nafsu dan keinginanmu. Dan keempat inti bahanmu menitis di dalam turunan-turunanmu. Dan bahan inti tanah itu menitis di dalam turunan-turunanmu. Jadi bahan kita semua ini adalah nafsu dan keinginan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan kelanjutan pun semuanya, seluruh makhluk namanya manusia di dalam dunia ini, namanya Nabi, itu pun bahannya dari nafsu dan keinginan. Para sahabat, para aulia, atau para imam, atau para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau orang awam, semuanya bahannya itu adalah nafsu dan keinginan kedua orang tuanya. Kalau turunan Nabi itu nafsu dan keinginan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi kita semua ini terciptanya dari nafsu dan keinginannya. Dengan singkat cerita, kita semua ini yang gawe urip itu adalah Sang Pencipta, atau yang membuat urip itu adalah Sang Pencipta. Jadi kita semua ini yang gawe urip Sang Pencipta, yang menguripi itu umat manusia. Kang gawe urip itu di dalam alim rahim itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Itu dengan singkat cerita. Lalu yang menguripi itu adalah umat manusia, adalah kedua orang tuanya bila setelah lahir. Itu di dalam kitab Pancurip Sejati Urip
Kitab pancen urip itu adanya ing alam rahim. Sejatine urip itu di luar rahim. Jadi yang mengasihi, yang menguripi itu adalah kedua orang tuanya umat manusia. Si jabang bayi itu bukan sang pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Kalau yang gawe urip Gusti, yang menguripi itu sang pencipta. Itu semuanya, seluruh makhluk namanya manusia. Si jabang bayi itu yang nguripi itu adalah umat manusia, namanya kedua orang tuanya. Lalu umat manusia di dalam dunia ini bila udah besar, itu urip umat manusianya itu tergantung umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benarlah. Saya kasih contoh seperti ini. Apakah umat manusianya itu contohnya mau makan nasi atau mau makan lontong, itu apakah disuruh Gusti? Apakah ing dirinya sendiri para jamaah? Dipastikan ing dirinya sendiri bila ingin hidup. Bila umat manusia tidak makan, dipastikan mati. Karena orang itu bila tidak makan pasti mati. Karena umat manusianya itu bisa hidup karena makanan-makanan. Bila umat manusia tidak memakan makanan-makanan, berarti umat manusianya itu udah mati. Benar atau tidak para jamaah? Tapi kebanyakan orang seperti para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau para aulia atau para nabi juga. Dia bilang urip manusianya itu adanya di dalam kitab, di dalam hadis, di dalam tafsir, di dalam dalil. Itu kebanyakan orang seperti itu. Hidup umat manusianya itu karena kitab, karena dalil, karena hadis, karena tafsir. Karena yang mengatur diri umat manusia, dia berpikir itu karena hadisnya, karena tafsirnya, karena dalilnya, karena Qur'annya atau kitabnya atau agamanya. Padahal agama-agama itu tergantung ing dirinya. Kitab-kitab itu tergantung ing dirinya. Tafsir-tafsir itu tergantung ing dirinya. Dalil-dalil itu tergantung ing dirinya. Hadis-hadis itu tergantung ing dirinya. Jadi segala sesuatu umat manusia itu semuanya tergantung ing dirinya. Bukan tergantung Nabi, bukan tergantung para sahabat, bukan tergantung para aulia, bukan tergantung para imam, bukan tergantung para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya. Umat manusia itu tergantung ing dirinya. Umat manusia itu masing-masing. Karena antar besok yang menanggung beban itu bukan nabinya, bukan sahabatnya, bukan para aulia, bukan para imam, bukan para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib. Antar yang menanggung beban itu ing dirinya, nikmat atau sengsaranya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benarlah. Karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya, jadi ku diriku umat manusia. Tergantung cahaya jadi dirinya umat manusianya itu. Bila cahaya jadi dirinya baik,
pasti mendapatkan kebaikan. Bila cahaya jadinya dirinya buruk, pasti mendapatkan keburukan. Itu di dalam kitab Nurjati, penegasannya seperti itu. Jadi penentuan umat manusianya itu tergantung dirinya bila ingin hidup. Kalau kelanjutan dari Sang Pencipta, penentuan hidup dan penentuan mati itu tergantung Sang Pencipta. Bila umat manusia hidup, itu tergantung umat manusianya. Bila penentuan hidup dan penentuan mati, itu adalah Sang Pencipta yang menentukan. Bukan para alim ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan bos-bos, bukan buya-buya, bukan habaib, bukan para aulia atau para imam atau para sahabat atau nabi. Penentuan hidup dan mati itu adalah Sang Pencipta. Jadi hidup dan mati ini pasrahkan saja terhadap Sang Pencipta. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini sekedar menjalankan. Bila ingin hidup umat manusia itu wajib menjalankannya kebaikan di dalam dunia ini. Karena hidup umat manusia itu aslinya itu baik. Karena asal usul umat manusianya itu terciptanya itu di dalam kebaikan, kemuliaan. Umat manusianya ini, bibit umat manusianya ini yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta. Karena seluruh makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu tidak ada yang dimuliakan. Cuman satu yang dimuliakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling sampurna urip itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi bibit umat manusianya itu dimuliakan oleh Gusti. Berarti turunan-turunannya seperti kita semua ini berarti mulia dan baik. Jadi jagalah kebaikan, jagalah kemuliaan itu dari asal usul umat manusianya itu dari Sang Pencipta yang mengasih gelar terhadap Nabi Adam alaihissalam. Bila umat manusianya ingin hidup, itu jagalah kemuliaan dan kebaikan di dalam dunia. Cukup sekian saja pengaosan atau tausiah pada malam hari ini di dalam Jamiah Tahlil. Kita semua ini mengucapkan budi syukur alhamdulillah karena umat manusianya itu asal usulnya itu dari kemuliaan. Jadi kita semua ini harus menjaga kemuliaan di dalam diri kita ini. Karena aslinya umat manusia itu dasarnya itu mulia. Cuman tergantung umat manusianya. Apakah bisa mengendalikan, apakah tidak. Karena di diri umat manusianya itu ada kebaikan, ada kebijakan, ada amarah, ada nafsu. Itu separuh. Nafsu itu amarah, amarah itu nafsu. Kebaikan itu kebijakan, kebijakan itu kebaikan. Jadi di diri umat manusianya ini ada separuh. Karena bibit umat manusianya itu ada 4 inti. Lalu terhadap pendampingnya yaitu Siti Hawa. Siti itu nafsu, Hawa itu nafsu. Jadi lelaki-lelaki atau semuanya seluruh dunia namanya lelaki itu harus menjaganya nafsu yang utama. Jadi saya berpesan terhadap para jamaah, jagalah nafsu diri umat manusianya masing-masing.
Nafsu-nafsu itu ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jelek. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya yang mana, nafsu yang mana. Contohnya bila nafsu yang baik seperti Jamiah Tahlil ini nafsu yang baik. Bila nafsu yang tidak baik itu seperti di diskotik itu nafsu yang tidak baik. Itu jadi tergantung umat manusianya memilihnya di mana. Apakah nafsu yang baik, apakah nafsu yang buruk. Karena nafsu-nafsu itu terletaknya adanya di diri umat manusia, namanya wanita-wanita. Tegaknya agama karena wanita, tegaknya negara karena wanita, tegaknya alam dunia ini karena wanita. Jadi jagalah wanita-wanita, istri-istri kita ini di dalam kesabaran. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.